Jumpa lagi di Jauh Dekat Film melanjutkan serial Fauda yang sudah sampai di episode 7 dan 8. Yang mana pada episode lalu, skuad Doron masih juga belum bisa menggerebek Panther kala ia menemui Ali Al-Karbi, mantan gurunya di Hamas yang akhirnya malah berubah menjadi pengkhianat bangsa Palestina. Ali Al-Karbi sendiri terpaksa tewas di tangan pengawal Panther. Sedangkan skuad Doron harus rela kehilangan Boas yang tiba-tiba saja diculik dan dijadikan alat balas dendam oleh Panther alias Abu Ahmad ini. Skuad Doron membalas tindakan Panther dengan menculik Syekh Awadallah, seorang ulama dan sosok yang juga dianggap guru bagi Panther. Bagaimana dengan nasib Syekh Awadallah dan Boas yang kini berada di cengkraman Panther? Kita saksikan bersama di video kali ini. Episode 7 dan 8 ini dilanjutkan dengan Syekh Awadallah yang kini sedang disekap oleh skuad Doron. Interogasi keras terus dilakukan dan Steve ialah orang yang tak ragu untuk menyakiti Syekh tua ini. Mereka menanyakan keberadaan Abu Ahmad dan di mana Abu Ahmad menawan Boas. Syekh Awadallah tetap menjawab jika Panther sudah syahid sejak dulu. Ia sudah mati dan Israel sendirilah yang membunuhnya. Tapi dengan siksaan seperti ini, Syekh Awadallah mulai bengkok dan mengaku pada Doron letak persembunyian Abu Ahmad di salah satu rumah yang berada di Ramallah. Meski Syekh sendiri yakin Abu Ahmad tak akan berada di rumah tersebut, ia tetap berusaha melindungi Panther. Tanpa basa-basi, Doron dan Steve segera terjun ke lapangan menuju ke lokasi Panther, meninggalkan Afikai dan Nurit berdua dalam gedung ini. Sementara Panther sendiri kini sedang dalam kondisi murka. Ia baru mengetahui penculikan Syekh Awadallah. Sedangkan Walid Al-Abid sendiri memiliki firasat yang buruk dan segera meyakinkannya untuk berpindah tempat persembunyian secepatnya. Dan mengatakan jika para pejabat Hamas melalui Abu Samara ingin bertemu dengan Panther. Namun Panther dengan keras menolaknya. Ia tak ingin urusannya dicampuri oleh para petinggi Hamas. Walid pun segera berangkat ke kantor Abu Samara, salah satu kantor representatif organisasi Hamas yang berada di jalur Gaza, di mana Abu Samara marah besar karena tingkah laku Panther yang seakan-akan menantang perintah Hamas dengan terus-terusan menolak melepaskan Boas. Ini bukan hanya dendam personal mengenai matinya Bashir, adik Abu Ahmad, tapi juga prinsip, perjuangan, dan citra Hamas di mata internasional. Jika Abu Ahmad tak bisa diatur Hamas, maka Hamas sendiri yang akan menghabisi Abu Ahmad. Walid pun lantas berkilah jika Abu Ahmad sudah punya rencana mengenai Boas dengan memanfaatkannya untuk memprovokasi Israel. Ucapan Walid ini hanya mengundang kemarahan Abu Samara sekali lagi, mengatakan hanya para petinggi Hamas lah yang berhak mengatur rencana. Abu Ahmad hanyalah serdadu lapangan, perwira untuk penyerangan. Sama sekali bukan penentu keputusan organisasi. Dan ia mau tak mau harus melepaskan Boas dalam 24 jam ke depan. Di sisi lain tak berapa lama kemudian, Doron dan Steve memang benar-benar menggerebek lokasi yang dikatakan oleh Syekh Awadallah. Tapi sekali lagi, Abu Ahmad sudah lenyap menghilang. Walid sendiri setelah bertemu dengan Abu Samara segera balik ke persembunyiannya dan menerima perintah dari Panther untuk menelpon Syekh Awadallah dan meminta berbicara dengan penculiknya. Ia pun tersambung dengan Doron. Walid segera meminta pembebasan 1.500 tawanan Palestina dari seluruh penjara yang ada di Israel dengan acara pertukaran sandera yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Israel. Tapi jelas Doron tak mau melayani permintaan ini. Doron malah meminta balik untuk saling menukar sandera dalam waktu 24 jam ke depan, atau ia akan membunuh Syekh Awadallah. Dari sini kedua pihak tampak tak segan untuk membunuh sandera masing-masing. Sesudah ini Walid menerima telepon dari Dr. Shirin. Ia ingin memeriksa kondisi Boas pasca operasi dan menyuntikkan antibiotik agar luka bekas operasinya tak mengalami infeksi yang mematikan. Sementara itu di markas, Moreno dan Naor kedatangan Gali, istri Doron. Gali ingin menanyakan langsung perkembangan kasus penculikan adiknya Boas. Moreno pun berusaha menghiburnya dan memang markas sudah mengerahkan usaha semampunya untuk terus mencari Boas. Sebelum Gali akhirnya ditarik oleh Naor dan mengatakan jika Doron masih terus berada di lapangan dan mengatur pertukaran sandera. Tapi ini malah mengecewakan Gali karena ternyata Naor tak ikut dalam misi menyelamatkan Boas. Ia menganggap Naor sebagai pengecut yang tak setia kawan.
1 jam berikutnya sampailah Shirin di posisi Boas. Ia melakukan pemeriksaan sebagaimana dokter biasanya. Boas terlihat demam dan lemas tak berdaya. Lukanya jelas sudah mengalami infeksi. Shirin melakukan perawatan secukupnya dan mengatakan pada Walid jika Boas maksimal hanya bisa bertahan 10 jam lagi kalau tak segera dibawa ke rumah sakit. Malam hari pun tiba dan Doron kini memiliki kesempatan berbicara dengan Boas yang mengaku kepada Doron jika kawanan Abu Ahmad telah membiusnya, mengoperasinya, membongkar isi perut dan mengambil ginjalnya. Boas belum tahu jika sebuah bom disematkan dalam perutnya. Walid sendiri akhirnya memilih untuk melunak. Ia tak lagi meminta pembebasan 1.500 tawanan Palestina, tapi kini hanya menjadi 50 tawanan. Dan ia pun tak takut untuk membatalkan pertukaran ini karena pihak Abu Ahmad jelas lebih memilih Syekh Awadallah mati disiksa sebagai syahid yang masuk surga. Ini pun berhasil memojokkan situasi Doron. Keesokan harinya, intuisi Doron mengatakan jika Shirin sebagai dokter yang mengenal Walid pasti ada sangkut pautnya dengan Boas. Dan di rumah Shirin ini, ia pun mengaku sebagai perwira intelijen Palestina. Dalam ancaman Doron, Shirin pun mau tak mau menjawab jika ia memang diperintah oleh Abu Ahmad untuk mengoperasi Boas dan menanam 1 peralatan elektronik dalam perutnya. Ia melakukan ini karena ibunya disandra para pengawal Abu Ahmad. Skuad Doron sendiri segera paham jika dalam perut Boas telah ditanam sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Maka ia pun memerintahkan Steve dan Nurit untuk segera pergi ke rumah Panther, menculik Abir, putri sang Panther. Menang angin karena memiliki 2 sandera, Doron sekarang memerintahkan Walid untuk segera melepas Boas dalam waktu 2 jam ke depan di sebuah area bernama Wadi Zaitun. Doron pun juga sudah tahu jika dalam perut Boas ada sebuah peledak, dan ia sekaligus mengancam jika sampai terjadi apa-apa dengan Boas, maka ia juga akan meledakkan Syekh Awadallah. Ini sekaligus membuat Abu Ahmad menjadi curiga. Ia mengira Walid membocorkan info tentang bom perut ini pada orang Israel. Maka 1 jam berikutnya di Wadi Zaitun di barat kota Ramallah, pertukaran sandera dilakukan secara praktis. Pihak Doron tak membawa 50 tawanan dan tak ada Menteri Pertahanan Israel Gideon Avital di sini. Yang ada hanyalah Syekh Awadallah dan seorang anak kecil bernama Abir, putri Abu Ahmad sendiri. Walid tak sanggup berkata-kata kala ia melihat Abir. Abu Ahmad pun menjadi sangat ragu dan khawatir akan putrinya sendiri. Ia ingat telah membunuh Ali Al-Karmi yang mengkhianatinya demi menyelamatkan putrinya sendiri. Kini ia merasa seakan di posisi yang sama. Tapi ini hanya sesaat. Panther segera mengeraskan hatinya sekali lagi. Ia berkeputusan untuk mengorbankan putrinya sendiri dan memerintahkan Walid untuk segera meledakkan tubuh Boas. Boas sudah separuh perjalanan sampai di sisi Doron, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. pemandangan ini menyentak hati Doron. Boas hancur berkeping-keping tepat di hadapannya. Ia pun lantas segera mengirim Syekh Awadallah maju hanya untuk membalas perbuatan Abu Ahmad. Abu Ahmad sang Panther ini sendiri masih terhitung beruntung karena putrinya tak ikut diledakkan. Situasi kacau ini segera ditangkap oleh drone-drone Israel. Moreno di markas yakin jika dalam peristiwa ini ia telah kehilangan Boas. Menteri Gideon pun ditelepon untuk dikabari dan segera marah besar karena Moreno tak juga berhasil dalam menemukan skuad Doron. Malah kini ada ulama Palestina yang tewas mengenaskan. Doronlah biang kerok dalam ricuhnya penculikan-penculikan ini. Sekretaris Menteri Gideon sendiri menginfokan jika pihak Doron menggunakan bocah perempuan dan menempelkan peledak aktif di tubuhnya. Ini jelas akan memperburuk citra Israel secara internasional gara-gara kesembronoan Doron. Ia pun segera memerintahkan untuk mengirim bocah perempuan ini ke rumah sakit Yahudi.
Walid sendiri di persembunyian terlibat debat panas dengan Panther. Ia menganggap semuanya menjadi kacau sejak Panther bersikeras melaksanakan dendamnya. Ia bahkan sudah tega untuk berani mengorbankan Abir, putri kandungnya sendiri. Tapi sebaliknya Abu Ahmad meyakini jika info mengenai bom ini ialah ulah Shirin yang membocorkannya kepada pihak Israel. Kalau bukan Walid sendiri yang membocorkan, maka berarti Dr. Shirin, sepupu perempuan Walid. Tapi bagaimanapun panasnya hati Walid, ia tahu ia sedang berhadapan dengan pemimpinnya, sosok ayah yang membesarkannya sejak dirinya kecil. Sedangkan Nasrin saat ini berusaha memasuki wilayah Israel karena ingin menjenguk Abir yang sekarang berada dalam rumah sakit Israel. Ia pun memperoleh prioritas khusus dan segera masuk ke posko checkpoint untuk diperiksa. Untuk berikutnya, Kapten Ayub dan Nasrin pun segera menuju ke rumah sakit tempat Abir dirawat. Mereka pun bertemu dengan Profesor Khalid yang mengatakan jika Abir mengalami luka parah di mata kiri akibat serpihan bom Syekh Awadallah. Kapten Ayub berusaha meyakinkan Nasrin agar tak khawatir karena Abir ditangani oleh salah satu dokter mata terbaik di dunia. Nasrin sendiri hanya merasa takut jika dirinya akan dicap pengkhianat seperti Ali Al-Karmi karena berobat di rumah sakit Israel, rumah sakit orang Yahudi. Ia ingin Abir ditangani di rumah sakit Palestina dengan dokter Palestina pula. Tapi ini jelas tak mungkin karena mata kiri Abir harus segera dioperasi dan mustahil ditransfer ke rumah sakit di Ramallah, Palestina jika ingin selamat. Di markasnya dan masih tanpa Doron, sisa skuad yang lain dicaci maki oleh Moreno. Gara-gara misi liar Doron ini, Moreno terancam dipecat. Moreno menganggap skuad ini telah menyepelekan kepemimpinannya karena menjalankan misi yang tak pernah diperintahkannya. Dan atas keputusan menteri pula, akhirnya satuan ini resmi dibubarkan. Semua anggotanya dipecat kecuali Naor si pengecut dan Nurit. Meski pada akhirnya Nurit memilih dipecat karena rasa kesetiaannya kepada skuadnya dan mengorbankan hubungan asmaranya dengan Mickey Moreno. Doron sendiri yang memilih berpisah dari skuadnya sejak insiden di Wadi Zaitun, terus berjalan dan akhirnya memasuki perkampungan dalam Ramallah tepat pada saat azan duhur berkumandang. Ia secara kebetulan bertemu dengan takmir masjid yang meskipun mengerti Doron memiliki wajah Yahudi, tetap mengundangnya untuk membersihkan diri dan beristirahat di masjid. Masjid yang sama yang selalu didatangi oleh Syekh Awadallah, pria yang ia ledakkan tubuhnya. Berikutnya Moreno menemui Gideon Avital. Menteri ini segera menerangkan jika organisasi Moreno memang dibubarkan secara resmi. Ini karena satuan Moreno ini sedikit lagi akan membuat perang besar pecah antara Israel dan Palestina. Dan jika sampai perang frontal antar keduanya ini pecah, ini bisa-bisa menjadi perang dunia ketiga. Yang lain, terutama tewasnya Syekh Awadallah yang paling merusak namanya. Media menyebut Menteri Pertahanan Israel sedang melakukan perburuan terhadap ulama Palestina. Belum lagi menyebut penyalahgunaan warga sipil di bawah umur yang tampak dari sosok Abir, seorang gadis kecil yang ditempeli peledak. Singkatnya, ini semua sudah carut marut. Moreno sendiri sudah tahu betul akan konsekuensi peristiwa ini dan hanya bisa pasrah. Kita kembali di Masjid Syekh Awadallah di Ramallah. Doron terbangun saat ibadah Asyar sudah selesai. Ia baru merasakan jika perutnya terluka akibat serpihan bom. Doron pun lantas keluar dari masjid dan berusaha menelpon istri dan anak-anaknya. Tapi ia hanya bisa membisu, tak sanggup mengawali pembicaraan. Ia belum berani pulang ke rumah, belum berani menghadapi istrinya. Doron pun melanjutkan berjalan, satu tujuan terbersit di benaknya. Satu rumah yang dikenalinya dalam perkampungan ini, rumah yang akan kita kunjungi bersama di episode selanjutnya. Dan sampai sekian dulu 2 episode kali ini. Wassalamualaikum, yuk, bye.